Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai yang saudara oleh Allah, alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, baik itu lahir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit ya, mudah-mudahan. Siswa-siswi kelas 12 yang selalu dimulakan oleh Allah, banyak ke pelajaran menyambung pelajaran kemarin berkaitan dengan makanan dan penyembelihan ya. Kemarin makanan sudah, sekarang penyembelihan ya. Bahwasanya menyembelih itu adalah suatu syarat ya, syarat makan makanan yang harus disembelih ya. Karena apa? Kalau kita makan kambing tanpa disembelih ya, maka itu menjadi haram hukumnya dan tidak boleh untuk dimakan ya. Maka penyembelihan ini bagi umat muslim adalah wajib ya, harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah dan sholawat, baru halal hukumnya untuk dimakan gitu ya. Nah, rukun penyembelihan ya, ada. Jadi penyembelih itu ada rukun-rukunnya, bagaimana cara menyembelihnya yang baik ya. Itu ada aturan-aturannya di dalam Islam ya, kecuali ada dua binatang yang boleh kita makan dan tanpa disembelih ya. Di dalam hadisnya, uhillat lana maitatani as-samaku wal jarodu ya. Ada dua binatang yang dihalalkan ya tanpa disembelih, yaitu ikan dan belalang. Jadi ikan dan belalang itu enggak harus disembelih, dan dia mati sendiri pun boleh, halal untuk kita makan, karena ini hadisnya ya sahih ya, hadisnya sahih ya. Nah, berlanjut ke rukunnya ya. Pertama adalah menyembelih hendaknya orang Islam ya. Yang menyembelih hendaknya orang Islam atau ahli kitab ya. Ahli kitab yang berpegang dengan kitab Allah selain dari Al-Qur'an. Nah, selain dari Al-Qur'an. Jadi di sini boleh ya. Ya, selain orang-orang Islam yang berpegang kitab pada selain Al-Qur'an, mungkin Injil, Taurat, Zabur ya. Itu, dan mereka itu adalah yang agama Islam, karena Islam itu dari dulu sebenarnya. Dari dulu ya. Dari dulu setelah Nabi Muhammad turun, itu hanya penyempurna ya. Penyempurna daripada kitab-kitab yang tadi ya, dari Taurat, Injil, Zabur ya, disempurnakan lagi oleh Al-Qur'an ya. Dan mereka orang-orang yang berpegang pada selain Al-Qur'an itu tadi ya, di dalam kitab ini itu boleh untuk menyembelih ya, dan boleh penyembelihan mereka kita makan, halal hukumnya gitu ya, halal hukumnya itu dalam kitab ini gitu ya, dalam kitab fikih ini boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang disembelih adalah binatang yang halal. Jadi yang disembelih itu binatang yang halal untuk kita makan ya. Contohnya kayak kambing, mungkin sapi, ayam, bebek gitu ya. Itu boleh ya. Jadi boleh boleh kita sembelih gitu ya. Kalau kayak babi, anjing, nah itu nggak boleh. Tetap itu kan bukan binatang yang halal, tapi itu binatang yang haram. Nah, jadi bolehnya adalah yang disembelih adalah binatang yang halal ya, ya. Nah, binatang yang bisa dapat disembelih, di lehernya hendaklah
disembelih di lehernya, ya, di lehernya, disembelih di lehernya. Nah, bagaimana kalau lehernya panjang? Nah, panjang disunahkan motonya adalah pangkal leher ya, jangan di kayak unta itu panjang ya. Unta itu panjang, jadi motonya tuh bukan di dekat kepala tapi lebih dekat ke badannya itu, karena panjang lehernya gitu ya, panjang. Nah, itu kedua. Yang ketiga adalah alatnya ya. Alatnya penyembelih itu semua barang tajam ya, semua barang tajam kecuali gigi, kuku ataupun macam-macam tulang. Jadi boleh dengan barang apapun yang tajam ya, yang tajam, tapi dilarang dengan gigi, kuku dan tulang. Selain gigi, kuku dan tulang, maka itu boleh untuk memotong ya. Boleh dengan besi ya, besi yang tajam, berarti kan bambu yang tajam atau lain sebagainya ya. Ya kalau besi mah pisau lah bentuknya, udah yang tajam ya, pisau berarti bentuknya kan. Itu bambu yang tajam, hinis ya, kalau orang Sunda mah hinis gitu ya, bisa buat motong gitu ya. Ya kalau gigi digigit cuma ya, atau pakai kuku, pakai tulang, nah itu enggak boleh. Kenapa? Karena memotong itu ada ya aturannya ya, jangan sampai menyakiti daripada binatang itu tadi ya. Badan itu sakit karena memotongnya nggak bener, pakai tulang, sehingga itu menyiksa namanya ya. Makanya aturannya adalah tajamkan pisau ya, bahagiakan itu binatang yang akan disembelih. Dibahagiakan, disayang-sayang itu binatang ya, baru dipotong dengan benda yang sangat tajam sekaligus ya. Kenapa? Karena motong itu nggak boleh angkat nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi harus bener-bener ya, gitu. Nggak boleh dilepas. Kalau pas begini lepas, lagi gini, nah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Maka harus pas begini terus ya, gini ya, nggak boleh lepas. Dan emang bener dia sampai terputus urat lehernya ya, terputus urat lehernya. Jadi itu ya, jadi rukun menyembelih itu ada 3. Pertama, yang menyembelih harus orang Islam. Yang kedua, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal. Yang ketiganya, alatnya harus tajam ya, harus tajam. Itu orang Islam, binatang yang halal, alat yang tajam, itu ya, itu yang perlu diingat-ingat. Nah, lalu ada sunnah menyembelihnya ya. Pertama, motong 2 urat yang ada di kanan kiri leher. Urat yang ada di binatang itu benar-benar putus uratnya ya. Kalau nggak putus, dia khawatir akan masih bisa lari gitu ya. Yang kedua, binatang yang panjang lehernya sudah disembelih di pangkal leher, pangkal. Jadi bagi binatang yang panjang lehernya itu disunahkan yang di pangkalnya agar cepat mati dia. Kayak unta, mungkin kayak jerapah gitu ya. Jerapah kan panjang ya, unta juga panjang, itu di pangkal sininya. Jadi bukan di sininya, tapi di sini. Nah, pangkal. Maka kalau siswa-siswi pernah lihat pemotongan unta, nah lihat ya, pemotongan unta itu bukan di sini tapi di sininya, karena dia panjang ya, bukan di dekat kepala tapi di dekat badan ya, unta seperti itu karena panjang ya, itu sunahnya. Selanjutnya adalah binatang yang disembelih itu hendaklah digulingkan ke sebelah tusuk yang kiri ya, digulingkan ke kiri, itu sunahnya digulingin ya, jangan dalam keadaan berdiri gitu ya, dalam berdiri. Tapi kalau unta ada ya, kalau unta saya lihat itu
berdiri dia, karena mungkin sulit ya untuk digulingkan, mungkin sulit sehingga dia lagi berdiri biasanya muntah, jas langsung ya. Nah itu ya. Selanjutnya adalah dihadapkan ke kiblat. Kita digulingkan ke kiri ya, dia dihadapkan ke kiblat. Menghadap ke kiblat, baru dipotong dengan mengucapkan asma Allah ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat. Jangan lupa setiap memotong ya, yang perlu diperhatikan dalam memotong adalah pertama bahagiakan binatangnya ya, tajamkan alatnya ya, baca asma Allah dan sholawat. Yaitu yang perlu dicatat. Yang perlu dicatat oleh siswa-siswi adalah ya, bahagiakan binatang, tajamkan alatnya, baca asma Allah, menyebut nama Allah minimal Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru potong. Nah itu ya, baru potong. Nah mungkin itu aja siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dicatat, dihafalkan agar kelak pas semester bisa mengerjakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.